warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembahasan artikel dengan metode Mamdani. Beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Dwiana Syah Putri dengan NIM 2410432027. Kedua yaitu Gesha Dwintan dengan NIM 2410432029. Yang ketiga yaitu Danda Ahmad Zaki dengan NIM 2410432030. Em, Langsung ke judul yang kami bahas, yaitu penentuan jumlah produksi dengan aplikasi metode Fuzzy Mamdani. Penulis penulisnya yaitu Mas Junaidi, Eko Setiawan, dan Fajar Wedi Andista. Latar belakang pada artikel ini, yaitu perusahaan ini dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat. Salah satu kunci sukses adalah kemampuan perencanaan jumlah produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika produksi berlebih, biaya penyimpanan meningkat dan barang bisa menumpuk. Jika produksi berkurang, maka permintaan konsumen tidak terpenuhi. Tantangan utama adalah adanya ketidakpastian dalam data permintaan dan persediaan. Oleh karena itu, digunakanlah logika fuzzy, yaitu metode yang mampu menangani ketidakpastian dengan pendekatan kebenaran sebagian. Rumusan masalah dari artikel ini yaitu menentukan jumlah produksi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor permintaan dan persediaan menggunakan logika Fuzzy Mamdani. Tujuan dari artikel ini yaitu menghitung berapa jumlah produksi yang ideal pada bulan Juli 2005 berdasarkan data yang ada. Dan manfaat dari artikel ini yaitu memberikan masukan bagi perusahaan dalam menentukan jumlah produksi, dijadikan alat bantu dalam perencanaan produksi. Penelitian ini menambahkan wawasan tentang penerapan logika fuzzy dalam bidang industri sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Batasan masalah pada artikel ini yaitu produk yang diteliti adalah kloset jongkok. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah produksi adalah jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Yang ketiga, penalaran fuzzy menggunakan metode Mamdani. Yang keempat, penegasan defazifikasi dengan metode Centroid. Yang kelima, pengelolaan data menggunakan bantuan software MATLAB dengan 6.1. Yang keenam, data lain tidak diteliti atau dianggap tetap. Next materi akan dijelaskan oleh Dwiana Saputri. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah sistem logika yang menggunakan konsep kebenaran sebagian, berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal benar atau salah. Logika fuzzy diperkenalkan oleh Zadeh pada tahun 1965. Dalam penelitian ini digunakan metode Mamdani yang diperkenalkan pada tahun 1975. Proses Mamdani terdiri dari 4 langkah, yaitu membentuk himpunan fuzzy menggunakan fungsi implikasi min, menggabungkan aturan dengan metode max, lalu melakukan defusifikasi menggunakan metode Centroid. Metode ini menghasilkan output yang halus dan mudah dihitung. Selanjutnya, pada himpunan tegas atau script, nilai keanggotaan suatu sistem X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan mu A. X memiliki 2 kemungkinan, yaitu yang pertama yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nol yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Pada himpunan script, nilai keanggotaan hanya 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Sedangkan pada himpunan fuzzy, nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu caranya dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, antaranya representasi linear, representasi segitiga, representasi trapesium, representasi kurva bentuk bahu, representasi kurva S, dan representasi bentuk lonceng.
Selanjutnya, sistem inferensi fazi metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output diperlakukan 4 tahapan. Di antaranya, yang pertama, pembentukan himpunan fazi. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan. Metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fazi yaitu metode max, maksimum. Secara umum dapat dituliskan mu S, mu SF XI sama dengan max mu FS XI, mu KF XI. Dengan mu FX XI adalah nilai keanggotaan solusi fazi sampai aturan ke I. Mu KF XI adalah nilai keanggotaan konsekuen fazi aturan ke I. Selanjutnya, yang keempat yaitu penegasan atau defazi. Defazifikasi pada komposisi aturan Mamdani dengan menggunakan metode Centroid, di mana metode ini solusi skrip diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fazi dengan rumus mu x integral BA x mu x dx per integral BA mu x dx. Ada keuntungan menggunakan metode Centroid, yaitu yang pertama, nilai defazifikasi akan bergerak secara halus, sehingga perubahan dari suatu himpunan fazi juga akan berjalan dengan halus. Yang kedua, lebih mudah dalam perhitungan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi data. Yang kedua, pembentukan himpunan fazi. Yang ketiga, aplikasi fungsi implikasi. Yang keempat, penegasan atau defazi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan dan pengelolaan data. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data permintaan, data persediaan, dan data jumlah produksi untuk kurun waktu antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Juni 2005. Data tersebut dapat dilihat pada tabel. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwiana Syaputri. Eh, Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Danda Ahmad Zaki. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Pada data pengolahan data, penulis atau Pak Junaidi dan kawan-kawan menentukan variabel variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Uh, Pada permintaan menjadi variabel input dengan data yang diambil dari periode dari Juli 2004 sampai Juni 2005. Nilai terkecil permintaan dalam data adalah 14.868 unit dan nilai terbesar adalah 23.432 unit. Persediaan juga menjadi variabel input dengan rentang data antara 1.000 sekian unit hingga 3.000. Jumlah produksi dijadikan variabel output dengan kapasitas produksi maksimum perusahaan sebesar 2.500 unit. Dan data terkecil dalam periode penelitian adalah 14.105 unit. Langkah berikutnya adalah menetapkan semesta pembicaraan untuk masing-masing variabel. Lanjut. Nah, pada pada fungsi keanggotaan adalah kurva yang menghubungkan data numerik ke nilai fazi. Untuk variabel persediaan dibuat 3 kategori. Yang pertama yaitu sedikit, yang digambarkan dengan kurva S penyusutan yang memiliki arti semakin kecil nilai persediaan maka semakin tinggi tingkat keanggotaannya di kategori sedikit. Yang kedua yaitu sedang, digambarkan dengan kurva pi yang membentuk kurva yang menunjukkan nilai sedang berada di tengah antara sedikit dan banyak. Yang ketiga yaitu digambarkan dengan kurva S yang artinya semakin besar nilai dan semakin tinggi pula keanggotaannya dalam kategori banyak. Lanjut.
Nah, fungsi keanggotaan variabel permintaan meliputi kurva bentuk S penyusutan untuk himpunan sedikit dan kurva bentuk S pertumbuhan untuk himpunan banyak, sedangkan kurva pi untuk himpunan sedang. Lanjut. Fungsi keanggotaan variabel jumlah produksi meliputi kurva bentuk S penyusutan untuk himpunan sedikit dan kurva bentuk S pertumbuhan untuk himpunan banyak, sedangkan kurva pi untuk himpunan sedang. Untuk kurvanya bisa dilihat pada PPT. Nah, setelah itu penentuan fungsi keanggotaan variabel maka dilakukan dengan pembentukan aturan logika fuzzy. Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibentuk aturan-aturan if dan fuzzy sebagai berikut. Terdapat 22 if then. Yang pertama yaitu if jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka jumlah produksi sedikit. Yang kedua, jika permintaan itu sedikit dan persediaan sedikit, maka jumlah produksi itu sedang. Yang ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan sedang, maka jumlah produksi sedikit. Yang keempat, jika permintaan sedikit dan persediaan sedang, maka jumlah produksi itu sedang. Yang kelima, jika permintaan sedikit dan persediaan sedang, maka jumlah produksi itu banyak. Yang keenam, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka jumlah produksi itu sedikit. Yang ketujuh, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka jumlah produksi itu sedang. Yang kedelapan, jika permintaan sedang dan persediaan itu sedikit, maka jumlah produksi itu sedikit. Yang kesembilan, jika permintaan sedang dan persediaan itu sedikit, maka jumlah produksi itu sedang. Yang sepuluh, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu sedikit, maka jumlah produksi itu banyak. Yang ke-11, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu banyak, yang 11 yaitu jika permintaan itu sedang dan persediaan itu sedang, maka jumlah produksi itu sedikit. Yang ke-12, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu sedang, maka jumlah produksi itu sedang. Yang 13, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu sedang, maka jumlah produksi itu banyak. Yang ke-14, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu banyak, maka jumlah produksi itu sedikit. Yang 15, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu banyak, maka jumlah produksi itu sedang. Yang ke-16, jika permintaan itu sedang dan persediaan banyak, maka jumlah produksi itu banyak. Yang ke-17, jika permintaan itu sedang dan persediaan itu sedikit, maka jumlah produksinya itu sedang. Yang 18, jika permintaan itu banyak, ada persediaan sedikit, maka jumlah produksi itu banyak. Yang 19, yaitu jika permintaan itu banyak dan persediaan itu sedang, maka jumlah produksi itu sedang. Yang 20, jika permintaan itu banyak dan persediaan itu sedang, maka jumlah produksi itu sedang. 21, jika permintaan itu banyak dan persediaan itu banyak, maka jumlah produksi itu sedang. Yang terakhir, jika permintaan itu banyak dan persediaan itu banyak, maka jumlah produksi itu banyak. Langkah terakhir pada penegasan identifikasi merupakan penegasan dilakukan dengan bantuan software MATLAB 6.1 Toolbox Fuzzy. Hasil pengujian dengan metode Cotroid dengan input jumlah permintaan sebesar 21.945 unit dan jumlah persediaan sebesar 1.824 unit, menghasilkan output jumlah produksi sebesar 20.300 unit. Penalaran fuzzy dengan menggunakan metode Cotroid. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Danda Ahmad Zaki. Dari diskusi kami, kesimpulannya adalah bahwa metode fuzzy Mandani dengan defuzzifikasi Centroid dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi secara lebih tepat. Pada data Juli 2005, jumlah produksi yang ideal adalah 20.300 unit. Dengan demikian, metode ini dapat membantu perusahaan untuk merencanakan produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Baik,
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penentuan jumlah produksi dengan aplikasi metode Fuzzy Mamdani. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya, saya sebagai moderator izin menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.